Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan malam GPDI Sosyanim. Sebelum mengawali renungan kita malam hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami limpah penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang telah kami terima. Malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman yang baru yang menguatkan setiap kami. Biarlah kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan malam hari ini saya ambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Tapi kita tidak akan membaca satu perikop ini ya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul di sana hidup menurut daging atau roh. Ya, tapi kita perhatikan saja di dalam ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan seorang Kristen sejati adalah kehidupan yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu malam hari ini saya memberikan judul renungan kita pada malam hari ini yaitu Kristen sejati hidupnya dipimpin Roh Kudus. Kehidupan kekristenan tidak terlepas dari Roh Kudus. Ya. Artinya dipimpin oleh Roh Kudus di sini berarti kita hidup ini bukan lagi menurut keinginan daging kita. Bukan hidup menurut kehendak kita sendiri. Tetapi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Judul perikop dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ini hidup menurut daging atau roh. Hidup itu adalah pilihan, ya. Kita mau hidup menurut daging atau dipimpin oleh roh. Tapi sebagai Kristen sejati haruslah hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena bila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri menurut daging, kita akan mudah goyah dan jatuh. Tetapi jika kita mau membuka hati kita untuk hidup kita ini mau dipimpin Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus itu memegang kendali hidup kita, maka Roh Kudus akan menuntun langkah kehidupan kita. Kemana Roh Kudus akan memimpin kita? Karena Roh Kudus itu adalah kebenaran. Kemanapun Roh Kudus membawa kehidupan kita, memimpin langkah kehidupan kita, tidak akan mungkin jatuh ke dalam pencobaan. Kalau dalam waktu itu doa wanita ya, Ibu Gembala juga membahas firman Tuhan ini tentang bagaimana kehidupan jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus dalam Yudas. Itu sudah menjadi satu clue untuk yang menyadarkan kita memang masih hidup di bumi. Artinya kita masih memiliki daging, masih memiliki keinginan. Tetapi hidup yang kita hidupi itu bukanlah berasal dari daging, karena kita sudah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Itu artinya hidup kita biarlah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan membenarkan. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa tetapi apabila Ia datang, Ia di sini berbicara tentang Roh Kudus, penghibur, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Nah, pekerjaan Roh Kudus ini yang akan memberitahukan kita segala kebenaran, yang membawa kita kepada segala kebenaran. Jadi jika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita membawa kepada jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kebenaran. Dalam Mazmur 25 juga di sana ditulis, pemazmur menuliskan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi siapa? Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yaitu apa? Firman Tuhan yang hidup dan peringatan-peringatannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ia tidak akan lagi menuruti keinginan dagingnya. Karena tahu bahwa keinginan daging itu sangat berlawanan dengan roh. Kita tahu ya, Galatia 5 itu ayat 16-17 berbicara tentang ketaatan, yaitu ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya akan taat dan mau senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Banyak sekali kita menemukan orang-orang beranggapan bahwa orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus itu selalu berdoa dengan bahasa roh gitu ya. Hidupnya udah kudus gitu, tidak bercacat cela. Tetapi itu tidak menjamin. Maksudnya hidup dipimpin Roh Kudus ini, hidup kita itu tidak menuruti keinginan daging gitu. Hidup di dalam roh dan kebenaran menuruti firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen rajin berdoa, tetapi dia tidak mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu artinya bukan seorang pengikut sejati. Tetapi ketika kita rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan, biarlah hidup kita juga mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika kita membiarkan Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita, hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia juga akan mempraktekkan firman Tuhan. Bukan hanya berbicara kebenaran, berbicara firman Tuhan, tetapi dalam hidupnya dia mempraktekkan firman Tuhan itu dalam seluruh aspek kehidupannya. Bukan hanya itu saja, tetapi dia juga memiliki kerinduan yang besar untuk memberitakan dan mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain. Karena Roh Kudus itu yang menggerakkan dia untuk berbicara, memberitakan firman Tuhan itu. Itu yang berdampak. Roh Kudus yang ada berdampak dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hatinya pasti dipenuhi dengan gelora kudus, yaitu tidak akan pernah menahan bibirnya untuk bersaksi tentang Tuhan dan karyanya kepada orang lain. Kehidupannya menjadi berkat, kehidupannya mencerminkan karakter Kristus dalam hidupnya. Fokus hidup orang yang dipimpin Roh Kudus itu adalah mencari perkenanan Tuhan semata. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, kalau besok kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan setelah itu 10 hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah bukan hanya dalam 10 hari itu kita minta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Bukan cuma dalam kurun waktu 10 hari itu kita minta dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dalam setiap pribadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah hari-hari selanjutnya pun kita tetap minta perkenanan Roh Kudus. Kita sebagai orang Kristen sejati, hidup kita ini harus dipimpin Roh Kudus. Biarlah jika Roh Kudus tinggal dalam hati yang bersih, dalam hidup yang bersih, bait suci Allah yang kudus, Roh Kudus itu akan tinggal tetap dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya 10 hari pencurahan Roh Kudus
Kita minta untuk Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita, penuhkan kita, tetapi kita mau setiap hari-hari yang kita lewati, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita boleh menjadi berkat ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sejati. Hidup kita ini berdampak bagi banyak orang, bukan tercampak. Amin. Haleluya, hidup kita boleh menjadi berkat. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kita bisa menceritakan kesaksian-kesaksian, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun, untuk siapapun saudara. Tidak perlu kita harus menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian yang kita alami. Tapi kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, dengan Roh Kudus, pengorbanannya di kayu salib, sampai kenaikannya ke sorga, menjadi peringatan akan kehidupan kita, untuk kita tetap meminta perkenanan Roh Kudus itu. Hidup kita bukan hidup lagi dalam daging, tetapi hidup yang kita hidupi ini biarlah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Orang-orang melihat kemuliaan Allah itu ada dalam kehidupan kita, karena kita minta Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Kiranya kebenaran renungan firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk Roh Kudus selalu memimpin kami, membawa kami ke dalam kebenaran-Mu, sehingga Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berani untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini berdampak Tuhan, bukan tercampak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menguatkan setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Biar Tuhan memberi kekuatan yang baru, Roh Kudus-Mu memimpin setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shoshanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.